Jadi teman-teman, kita hari ini masuk ke daerah pedalaman ya. Ini kita di gunung ini, daerah Patikalain ya. Bisa dilihat jalanan, suasananya seperti ini. Ini benar-benar di dalam gunung ini ya kita ya. Oke. Tonton terus videonya ya sampai habis ya. Jangan di skip videonya ya. Insya Allah ini sangat-sangat bermanfaat buat kita, menjadi motivasi buat kita, menambah keimanan, ketakwaan buat kita. Oke, jangan di skip videonya ya sampai habis ya, tonton ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di atas. Ini dia penampakan masjid yang ada di atas gunung, yang barusan lagi proses pembangunan. Kita langsung aja cari Abah Kambar atau Pak Masran yang mau kita wawancarai ya. Maaf, yang kita mau wawancarai yang beliau mempunyai pengaruh yang cukup kuat di daerah ini. Langsung aja yuk, simak terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya di sini. Hari ini perjalanan seru banget. Tadi mungkin di depan udah ngeliat ya perjalanannya, yang ngeliatin yang jembatan-jembatan jalan rusak, jembatan-jembatan rusak, jurang, naik turun. Ya, Masya Allah, ini jadi ini tempat yang cukup jauh dari kota. Lumayan jauh ya. Nah, jadi hari ini kenapa sih kita kesini? Jadi kita tertarik bagaimana di tempat yang istilahnya dibilang pedalaman juga ya. Kalau dibilang lagi ini pedalaman. Emang pedalaman ya. Jadi bagaimana di pedalaman ini kemudian Islam bisa menyebar di sini dan diterima dengan baik di sini. Padahal mayoritas di sini bukan non-Islam ya, Kaharingan. Ya bahasa anunya Dayak. Oke, mayoritas di sini banyak Dayak ya, suku Dayak di sini. Itu kita tanya beliau ya. Assalamualaikum Pak Misran. Waalaikumsalam. Terima kasih udah terima kami ya. Gimana hari ini, kabar baik? Baik. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Pak Misran, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak Misran. Nah, gimana sih kemudian Pak Misran itu berkenalan dengan Islam? Monggo, silahkan. Sebelumnya adik kita duluan Islam. Habis ada melihat yang membina itu orang para ustadz, melihatnya, mendengarkan, ada ketertarikan sedikit sambil ada minjam buku baca-baca. Terus habis itu ada masuknya ustadz dari Muhammadiyah. Semakin sangat menerima, sangat tertarik sekali. Sangat menerima. Tertarik. Nah, sangat tertarik. Bicara tentang tertarik, kan katanya pernah dulu belajar Injil ya. Iya. Dan beliau ini belajar Injil itu enggak sebulan 2 bulan ya. 2 tahun. 2 tahun. Iya. Tapi kenapa kemudian kok menambatkan hatinya malah ke Islam nih? Itu kenapa tuh? Kita baca yang namanya kitab ya, ada di Injil itu perjanjian baru, perjanjian lama itu habis kita bedah selama 2 tahun. Oh, berarti nggak cuma sekedar ditaruh aja ya? Iya, tapi memang dibaca. Iya, dibaca. Kita artikan, ya dibilang seperti baca Quran. Kadang bisa menempatkan yang mana. Artinya tidak berkesan. Iya, tidak berkesan. Oh, padahal 2 tahun ya? 2 tahun itu. Ada teman orang Kristen mengasih, coba pelajari dulu. Kitab kitab Hindu pun 5 tahun belajar. Kitab Hindu? Iya. Mengkaji juga 5 tahun. 5 tahun. Wow. Itu sangat kada masuk. Itu kan bahasanya yang paling sulit itu. Oh iya. Karsa itu. Oh, jadi memang pernah belajar Hindu, iya. pernah belajar Kristen juga. Iya, pernah. Tapi ternyata tidak sampai mengena di hati. Tidak nah, kemudian apa yang membuat Islam membekas di hati Pak Misran? Itu melihat para ustadz itu kan mendengarkan di sini sebelum kita masuk Islam,
ada semacam pengajian lah. Kita dengarkan, oh di hati kita nih terasa bujur lah kalau seperti itu. Kalau memang Tuhan cuman Allah. Tapi ada nggak bagian tertentu, misalnya ada mungkin dari hadis, mungkin ceramah apa yang masih diingat sehingga kok wah ini tertarik dengan Islam, apa mungkin bagian Itu tertentunya? ceramahnya Tentang apa? tentang kebersihan, Iya, tentang amal, tentang sedekah. tentang sedekah. Itu yang tentang sedekah, itu tentang amal yang sangat menarik. Sangat menarik, sangat masuk akal sekali ya. Masuk Akal ya. Sedangkan kita yang kita alami itu selama belum kita masuk Islam, kita kan orangnya kayak agak kadepalit lah, mengasih-ngasih sama anak-anak, sama orang tua. Itu rezeki kita sebelum itu sudah kayak itu. Lalu terasa datangnya rezeki itu luar biasa. Sudah mendengar para ustadz ceramah kayak itu, lebih bujur ke hati ini, malah tertarik lagi. Untuk tertarik untuk makin mendalami gitu ya. Terus terkait kebersihan juga dulu diabaikan juga ya. Hampir diabaikan. Jadi Masya Allah, jadi ini membuktikan bahwasanya memang Islam itu agama yang paling benar karena dia mengatur segala ritme kehidupan kita. Termasuk bahkan kebersihan itu dia diatur ya. Artinya kan kalau kita meninggal pas habis tidur itu kan sudah bersih kita. Betul sekali. Karena kan kita sebenarnya sebelum tidur disunahkan untuk bersuci. Iya, bersuci kan. Sholat. Masya Allah, sholat. Itu sangat tertarik. Kan kalau dulu masih zaman belum masuk Islam kan nggak sholat kan. Iya. Sekarang sholat 5 waktu nih. Iya. Capek nggak? Malah tenang. Iya. Tenang ya. Iya. Masya Allah. Jadi itu dia. Jadi beliau sangat tadinya nggak pernah sholat, tapi begitu mengenal sholat malah nggak merasa capek, nggak merasa berat, malah tenang, seneng hidup. Iya. Masya Allah. Kalau di kebun itu kan habis kerja nyemprot kebun itu pikiran sudah kacau, bawa mandi pas waktu bawa juhur ya sudah tenang. Masya Allah. Jadi sholat itu menjadikan Pak Misran tenang. Iya. Pikiran tuh ada macam-macam. Oh iya, Masya Allah, luar biasa sekali. Kesimpulan nih, kita masuk kesimpulan nih. Apa yang dirasakan Pak Misran, keluarga, perubahan-perubahan apa yang dirasakan setelah yang tadinya belum mengenal Islam nih, akhirnya mengenal Islam, apa itu? Namun kita berarti saja kalau yang perubahan itu sangat-sangat luar biasa. Kita dulu bekerja ini berkebun, kalau hari ini kalau bisa disambung, tidak usah malam tambah lagi. Tapi kalau sekarang ini itu kan tengah hari sholat, jam asar sholat, itu kan sudah ada istirahatnya. Malah yang banyak istirahatnya yang paling berkat. Jadi artinya dirasakan keberkahan itu. Iya, sangat dirasakan. Keberkahan hidup dirasakan setelah memeluk Islam itu sendiri. Kalau dulu mikirnya ya nyari usaha. Oh, dunia. Masya Allah, luar biasa sekali ya Allah. Teman-teman, ini kisah yang sangat luar biasa. Bagaimana kemudian Islam menyentuh ya di daerah ini, kemudian juga beliau rasakan kemudian ketenangan dalam hati. Katanya ngajak-ngajakin yang lain juga ya. Ya, kita ajak-ajakin, kita ada kesepuntan cara anggaplah ceramah. Iya. Itu kan ada yang baru tadi salah satu keponakan lah. Yang namanya Abah Raya itu bikin kebun dampingan gini lah. Paman ya kayak apanya kita beri masukan. Sekarang luar biasa sudah mengerjakan, sudah pas ikut habis banjir semalam tuh langsung masuk mualaf sekeluarga. Malah kita tanya dia rasanya paman luar biasa. Masya Allah. Nah, jadi beliau ini juga tetap
ya dakwah juga dengan cara Dakwahnya cuma dengan cara yang pian bisa gitu ya. Masya Allah luar biasa. Dan kemarin langsung masuk Islam iya, langsung masuk Islam. setelah banjir itu. Iya. Masya Allah. Sebelum banjir tuh kan tanya-tanya. Tanya-tanya. Nah, Apa tuh tanya-tanya gimana tuh? nanya kayak apa paman nih? Kalau Islam kita bilang kalau mati dalam keadaan tidur, habis tidur kita suci, bersih, kebersihan terjaga. Berdoa kita mesti kepada Allah. Oh kayak itu kah katanya. Nah, sepuntan 1 minggu aku mau ikut, dikira mau canda aja. Bercanda ternyata serius. Serius. Oh Masya Allah luar biasa sekali. Jadi beliau sekarang juga mendakwahkan ya, mendakwahkan Islam dengan cara beliau. Masya Allah luar biasa. Terima kasih sekali Pak Misran sudah mengisahkan sedikit pengalaman Pak Misran ya tentang Islam di daerah sini. Ada henti-hentinya mendakwahi keluarga yang belum. Iya. Itu seperti apa sih rasanya buat Pak Misran itu seperti misi atau gimana rasanya kayak aku nih harus kayaknya mengajak supaya bareng-bareng masuk surga atau gimana sih yang dirasain gitu? Supaya keluarga yang dekat yang belum masuk Muslim itu jangan sampai terjerumus. Masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa sekali. Kita mendakwahi sama keluarga itu bersyukur, Masya Allah. atau dapat rezeki sebanyak apapun harus bersyukur. Masya Allah luar biasa sekali. Nikmat hidup itu diberi Allah, disyukuri. Masya Allah. Jadi begitu merasuk sekali ya. Ajaran-ajaran Islam ini sangat benar-benar kena di hati Pak Misran. Masya Allah luar biasa sekali. Oke Pak Misran, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sekeluarga selalu diberi kesehatan, istiqomah di dalam berdakwah juga. Masya Allah. Oke teman-teman, sekian dulu kita ketemu hari ini. Kita mungkin jalan-jalan lagi. Mudah-mudahan ketemu narasumber yang asik lagi ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.